Selamat datang kembali di materi Quantum Espresso menggunakan Burai. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memodelkan sebuah permukaan atau surface. Modelnya yang digunakan adalah model slab. Eh, yang pertama itu, kenapa sih kita perlu memodelkan sebuah permukaan? Jika kita berhubungan dengan sebuah struktur nano, contohnya, itu kalau kita semakin kecilkan, ada dua buah keadaan yang disebut dengan keadaan surface dan keadaan bulk. Itu yang mana sifatnya itu masing-masing itu tidak sama. Jadi sifat dari surface-nya itu tidak sama dengan sifat dari bulk-nya. Jadi eh, contohnya misalkan kalau ukuran nanonya itu cukup besar, maka nanti dominan rasio dari jumlah keadaan surface dan bulk-nya itu jauh lebih kecil daripada yang bulk-nya itu yang surface-nya, karena sangat banyak yang bulk-nya di sini. Tapi semakin kita perkecil ukuran nanonya, nanti keadaan surface-nya itu semakin mendekati dari jumlah keadaan bulk-nya. Seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keadaan surface ini tidak sama dengan keadaan bulk, sehingga sangat menarik untuk diteliti. Nah, salah satu contoh yang lain itu adalah di keadaan thin film atau film tipis. Ini tentunya saja karena thin film ini bentuknya seperti permukaan. Jadi yang penting adalah di permukaan ini interaksinya seperti apa, dan nanti akan dimodelkan menggunakan model slab. Konsep dasar dari model slab itu adalah, bukan dasar sebetulnya, konsep utamanya adalah kita memiliki sebuah unit cell, lalu kita konversikan menggunakan metode slab, di mana unit cell-nya ini menjadi ada di bawah sini, dan ditambahkan ruang kosong di mana ruang kosong ini walaupun disebut dengan vakum, tapi bukan tidak ada hubungannya dengan tekanan. Jadi hanya vakum kosong gitu. Nah, untuk keadaan yang nanostructure biasanya nanti ada yang di atas ini, yang antara kosong dan si permukaannya ini yang disebut dengan daerah interaksi permukaan. Lalu ada daerah yang di bawah ini yang seakan-akan ini adalah daerah bulk-nya. Jadi dia tidak diperbolehkan bergerak di daerah yang posisi atomnya dikunci ini, yang bulk ini. Lalu yang di surface ini, atom-atomnya boleh bergerak sesuai dengan interaksinya yang terjadi. Seperti itu. Nah, untuk keadaan yang thin film, bisa menggunakan yang tadi juga, di mana bawahnya itu dikunci, tapi kadangkala kita bisa juga membuat semuanya boleh bergerak gitu. Walaupun nanti semakin banyak yang diperbolehkan untuk bergerak, maka perhitungannya akan semakin berat juga karena derajat kebebasannya sangat tinggi. Nah, untuk nanostructure dan thin film juga bisa digunakan untuk sebagai jika kita ingin meneliti interaksi antar sebuah molekul atau ion terhadap sebuah permukaan, itu kita bisa menambahkan sebuah ion atau molekul di atasnya, sehingga kita bisa lihat apakah ion itu tertarik terhadap permukaannya, atau malah ditolak, atau malah nanti ditarik salah satu atomnya, yang lainnya diputus gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana interaksi sebuah molekul atau ion terhadap permukaannya ini. Ini salah satu contoh yang sudah dilakukan model slab. Ini ada, kita memiliki sebuah unit cell, lalu kita ekspansi jadi si unit cell-nya ini sudah diekspansi menggunakan model slab sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah permukaannya, lalu ada ruang kosong di mana ini menggambarkan bahwa dia berada di udara bebas, tapi tidak ada udaranya. Ini hanya tampak atasnya saja, jadi tampak atas dari permukaannya ini, dan ini tampak sampingnya dari model permukaannya ini. Nah, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita memodelkan menggunakan model slab ini adalah untuk mengoptimasi jarak ruang dari vakum. Karena kita tidak bisa seenaknya saja menggunakan jarak ruang vakum. Misalkan ini ada 3 variasi ruang vakum. Tentunya saja ini
tidak diperbolehkan yang di sini. Atau di sini ini mungkin masih diperbolehkan, tapi kita perlu melakukan tes dulu yang disebut dengan tes konvergensi energi juga nantinya eh, untuk melihat kira-kira pada ruang vakum kosong sejauh apa, selebar apa, atau setinggi apa gitu ya. Interaksi antar permukaan ini tidak terjadi dengan permukaan yang kita replika. Pastikan ini direplika karena pengulangan. Yang di sini tidak akan berinteraksi dengan yang berada di sini atau sama dengan yang di bawah ini. Jadi kita harus memastikan jarak yang paling optimal seperti itu. Biasanya sekitar 10 Armstrong itu sudah cukup optimum, tapi untuk lebih meyakinkan biasanya kita melakukan tes konvergensi dulu. Ini salah satu contohnya dari paper Zhu dan Wu tahun 2004. Dia menghitung lebar dari vakumnya dari 2 Armstrong sampai ke 20 Armstrong. Lalu dihitung nilai energi permukaannya. Nah, di sini ketika 2 tentu saja ini terjadi interaksi antar permukaannya. Semakin kita perbesar vakumnya, itu dia semakin konvergen. Dan di daerah 10 ini biasanya sudah bisa diterima karena sudah cukup konvergen dengan yang lebih besar lagi. Pertimbangannya kalau kita menggunakan yang lebih besar lagi memang dia lebih konvergen, tapi nanti perhitungannya akan lebih lama lagi. Jadi ada 2 hal yang harus diperhitungkan, yaitu ruang kosong yang optimum tapi tidak terlalu besar juga sehingga perhitungannya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, untuk perhitungan SCF atau perhitungan DOS dan yang lain-lainnya dan band structure, untuk K point yang dibutuhkan biasanya kita hanya lebih fokus pada bidang permukaan yang X dan Y, sehingga nanti bagian yang Z itu hanya di set satu saja. Jadi misalkan K point-nya biasanya 3, 3, 3. Nanti kalau untuk yang model slab ini jadi 3, 3, 1. Atau misalkan 7, 7, 1. Seperti itu. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan lagi ketika kita ini khususnya untuk interaksi antar molekul atau ion terhadap permukaan itu adalah kita harus meyakinkan bahwa si molekul ini ketika diulang, kan ini kalau direplika ini pasti akan menjadi seperti ini. Kita harus meyakinkan bahwa si molekul atau ion yang ada di sini itu tidak akan berinteraksi dengan replikanya yang ada di sebelahnya. Kalau di sini ukuran seperti ini, pasti ini terjadi interaksi sehingga nanti ini akan seakan-akan sebuah molekul yang panjang gitu dan berulang tak terhingga. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu melebarkan si permukaan slabnya ini. Jadi nanti kita ubah dulu menggunakan supercell, diperbesar, baru nanti kita modelkan dengan metode slab. Seperti itu. Nah, untuk membuat model slab itu cukup sederhana. Ini contohnya kita menggunakan SNO2 lagi. Kita klik bagian kiri bawah, lalu modeler. Di bawah yang transitional cell dan supercell, kita punya slab model. Slab model ini berdasarkan Miller Index. Jadi nanti kita ekspansinya ke arah momentumnya yang mana gitu. Ini contohnya biasanya kalau saya ingin ke arah momentum yang bidang AB. Jadi 1, 0, dan 0. Oh, saya lupa antara AB atau apa ya. Pokoknya Miller Index-nya 1, 0, 0. Itu nanti kita akan mendapatkan seperti ini. Ini contohnya. Kita bisa tambahkan atau perbanyak jumlah atom yang diinteraksikannya dengan menggeser-geser ini atau disedikitkan. Misalnya ya perlu cukup banyak di sini. Lalu ini ada pilihan yang sudah di-generate. Kira-kira saya ingin bentuk arrangement atomnya seperti ini atau bisa yang lain. Kita double klik, kita bisa mendapatkan pilihan yang lain. Tapi pada prinsipnya ini masih ekspansi yang sama, hanya
cara mengekspansinya itu cukup berbeda. Seperti itu. Kalau sudah selesai kita back, yes. Nanti kita bisa back lagi. Tapi saya ingin memperlihatkan kalau misalkan Miller indeksnya 0, 1, 0, itu nanti akan, kalau ini masih mirip karena X dan Y-nya itu sama. Jadi nanti ini masih sama. Yang berbeda itu ketika kita menggunakan 001. Nah, ini cukup berbeda. Kita perbesar selnya. Nah, ini pilihan, tapi ini hanya satu pilihan saja karena tidak akan ada yang berubah banyak ketika diekspansi pada indeks Miller 001. Seperti itu, kita back. Yes. Nah, di sini translasi mulai bisa digunakan, yaitu biasanya untuk mereplika model slab itu kita bisa saja menggunakan permukaannya ada di tengah, tapi kadang ada yang menyukainya untuk menyimpan di bawah. Ini bisa digeser ke bawah, sehingga nanti sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan mengenai model slab itu. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bisa perhitungan SCF, optimize, atau DOS dan band. Seperti itu. Nah, untuk pengaruh dari mode slab ini salah satu gambarannya saja karena tadi tidak begitu terlihat. Jadi ini untuk A, B, C-nya itu A, B-nya itu sama untuk SNO ini. Sedangkan untuk yang C yang berbeda. Sehingga untuk ketika diekspansi atau dibuat permukaan menggunakan indeks Miller 100 atau 010 itu akan cukup sama hasilnya. Tapi kalau untuk 001 itu akan berbeda. Ini juga bisa menggunakan variasi, misalkan ini undo-nya gimana ya? Saya lupa. Atau di delete dulu. No. Kita buka lagi si SNO2-nya. Kita modeler. Lalu contohnya ini jadi 1, 1, 1. Kita build. Nah, ini bisa juga seperti itu. Tapi memang unit cell-nya akan berubah karena cara untuk mereplika dari permukaan pada unit cell-nya itu sesuai dengan arah bidangnya itu 111. Seperti itu. Kita yes. Kita dapatkan model permukaan yang ini. Untuk model permukaan ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.